Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah yang kita yakini sebagai seorang muslim. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi, seluruh yang di kedalaman lautan kecuali Allah. Dia zat yang Maha Esa. Dan selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada utusan Sang Pencipta Allah yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, serta telah menyampaikan semua apa yang telah Allah amanahkan di pundak beliau kepada kita, umat manusia, agar mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengikuti peraturan-peraturan Sang Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Raja yang sebenarnya, mana yang dibolehkan halal dinikmati dan mana yang dilarang haram dijauhi. Saudaraku seiman, selamat bergabung teman-teman di Rutan nomor 1 Bandung, baik para staf yang sudah meluangkan waktu dari hidupnya untuk menemani teman-teman yang menjadi penghuni Rutan, dari teman-teman yang saya cintai, kaum muslimin yang pernah melakukan kesalahan sehingga melalui proses hukum. Selamat bergabung saudaraku dalam channel kami, Khalid Basalam Official, dan saya sangat gembira Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kami untuk berbagi dengan saudaraku semua, karena banyak orang yang mayoritasnya memvonis teman-teman yang berada di rutan atau penjara secara umum karena pernah melakukan sebuah kesalahan, sehingga vonisan mereka membuat mungkin jiwa dan juga raga teman-teman yang pernah melakukan kesalahan ini terganggu, merasa kecil di tengah-tengah masyarakat. Padahal saudaraku seiman, Nabi SAW sudah menyebutkan dalam sebuah hadis, dan ini akan menjadi hadis yang selalu dibahasakan oleh para dai-dai kita, yaitu sabda beliau SAW, kullu bani Adam khatta'un wa khairal khatta'in at-tawwabun. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, artinya semua keturunan anak Adam pasti melakukan kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang segera taubat. Tidak ada orang di antara kita saudaraku seiman yang tidak melakukan kesalahan. Walaupun memang tingkatan-tingkatannya berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang ketahuan, ada yang tidak ketahuan. Tetapi kita perlu tahu bahwasanya semua kita bisa berbuat salah. Islam mengajarkan sebuah jalan yang ideal, yaitu Anda coba tidak melakukan pelanggaran. Dan pelanggaran ini adalah yang dianggap pelanggaran dalam agama Islam, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua yang baik-baik untuk dikerjakan. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, bakti pada agama, pada negara, ya, berbuat baik dengan tetangga, menjenguk orang sakit, membantu orang yang sulit. Semua itu diperintahkan dan ada janji-janjinya. Semua punya keutamaan. Bahasa ceramahnya fadilah. Dan kalau ada orang yang sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang, lawan dari semua tadi itu, misalnya bohong, menipu, ya, menggunjing, memfitnah, memukul, membunuh, memerkosa, dan segala macam hal. Ini haram dalam agama, dilarang, tidak boleh. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dan dia lalai, maka Islam masih memandu dia. Panduannya apa? Taubat. Makna taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua pelanggaran yang dilakukan pasti akan ada konsekuensi hukumnya. Jangan pernah berpikir teman-teman sekalian, kalau saya melakukan sebuah kesalahan, maka saya tidak dihukum karena tidak ada yang tahu.
Itu satu hal yang sangat keliru. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu yang tersembunyi baginya di langit maupun di bumi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada sesuatu yang bisa tersembunyi bagi Allah, disembunyikan dari Allah baik di langit maupun di bumi. Kalau Anda melakukan perzinahan misalnya di kamar hotel, Anda cuma dengan pasangan Anda di sebuah negara yang jauh tidak ada yang tahu, tetap Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Tetap para malaikatnya yang Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari seseorang kecuali dicatat oleh dua malaikat di pundak kiri kanan, amal saleh ataupun keburukan. Tidak ada sesuatu kecuali akan dipertanggungjawabkan dan juga akan menerima balasannya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat Al-Quran yang Anda sudah hafal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, senyum dengan muslim, membantu mengangkatkan barang dia. Apalah hal-hal yang mungkin biasa semua orang bisa lakukan, sebesar biji sawi, pasti dia akan diperlihatkan dan akan menerima balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, sekecil apapun, sehebat apapun Anda mengemasnya dengan pikiran manusianya, tidak akan ketahuan. Maka dia pasti akan diperlihatkan dan akan diminta pertanggungjawaban. Teman-teman sekarang yang masuk di rutan ini sudah tahu. Saya sangat yakin pada saat Anda melakukan perbuatan kesalahan, di waktu Anda melakukannya semoga Allah maafkan, pasti Anda tahu ini perbuatan umumnya Anda bisa rahasiakan atau Anda bisa menghindar dari hukum. Tapi bukankah Anda lihat di depan mata bahwasanya Allah Maha Kuasa? Sehebat apapun Anda mengatur strategi penipuan, manipulasi data, apalah segala macam, Allah punya cara. Dan kalau Allah sudah membongkar kesalahan hambanya, maka tidak akan pernah bisa ada yang membendungnya. Bukankah para koruptor yang sudah banyak ditangkap di negara kita, mereka kurang apa dari segi strategi menyembunyikan apa yang sedang mereka lakukan dari kriminal itu. Tapi ujungnya juga ketahuan. Bahkan Allah SWT permalukan di depan masyarakat. Bahkan disita hartanya. Bahkan istri anaknya terbengkalai, terlilit utang. Belum lagi kalau ada eksekusi-eksekusi yang berat bagi mereka. Begitu juga dengan semua pelanggaran-pelanggaran yang ada. Jadi saudaraku seiman, saya ingin berbagi di awal pembukaan kita ini. Jangan pernah berpikir apa yang kita lakukan itu, walaupun kita punya strategi yang sangat luar biasa secara manusia, bisa menyembunyikan, tidak akan dibongkar oleh Allah SWT. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka mengatur tipu muslihat, tapi aku juga mengatur tipu muslihat, kata Allah. Tidak ada perbuatan kriminal yang tidak Allah bongkar di dunia ini. Tujuannya agar orang tersebut berhenti dari perbuatannya. Karena kalau itu terus berlanjut, ada hukuman yang sangat berat nanti di kuburan dan ada hukuman yang berat di akhirat nanti. Sampai saya pernah ucapkan dalam pengajian, ya, kalau ada seorang pencuri yang ketangkap, kepergok, kemudian digebukin oleh massa pun, itu bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Mungkin Anda bertanya, kenapa Ustaz bilang orang digebukin, ketangkap, lalu dia bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala? Iya saudaraku, bentuk kasih sayang Allah. Setiap kali seseorang yang melakukan satu perbuatan kriminal atau kesalahan, maka Allah, ya, kita bisa pastikan mengirim kepada dia sinyal. Yang paling pertama, rasa khawatir dan takut. Anda mau mencuri, Anda mau memerkosa, Anda mau melakukan perbuatan apapun, maka yang pertama Allah tanamkan ketakutan dulu, khawatir. Nanti kalau orang tahu, nanti kalau ketangkap, nanti kalau begini, nanti kalau begitu. Itu awal peringatan dari Allah. Kalau Anda segera berhenti, Anda akan aman dari hukuman. Tapi ada sebagian orang tidak. Tetap aja dia coba melakukan. Allah datangkan sinyal yang kedua. Dia dilihat oleh orang misalnya. Walaupun mungkin dia masih bisa lolos. Tapi ada yang kenal dia. Oh, si fulan ini melakukan. Mungkin ketangkap CCTV. Mungkin segala macam. Peringatan yang kedua. Kalau dia berhenti, dia akan aman. Nanti dia taubat kepada Allah. Dia meminta maaf pada pemilik yang sudah dia ambil barangnya. Dia kembalikan. Taubat. Tapi ada orang tidak. Oh enggak, kan saya lolos kemarin.
Dia anggap digoda oleh syaitan untuk bisa lolos lagi yang ketiga kali. Ternyata Allah SWT datangkan masa, menangkap dia, kemudian digebukin. Dan itu bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau tidak ketangkap, dia akan terus dalam kriminal dia. Dan setiap pelanggaran akan ada hukuman dari Allah SWT. Makin sering Anda melakukan perzinahan, mabuk-mabukan, pencurian, penipuan, apa saja, maka makin berat hukuman yang ada. Karena sekali pelanggaran akan ada konsekuensi hukum. Apalagi berulang kali dia melakukannya. Ya. Dalam surah Al-Ankabut Allah tekankan masalah itu. Apakah orang-orang yang melakukan perbuatan kriminal atau pelanggaran itu mengira mereka akan lolos dari hukuman kami? Sungguh buruk apa yang mereka fahami itu. Jadi tidak mungkin itu. Sehingga ini teman-teman sekalian bisa menjadi sebuah tolak ukur bagi teman-teman untuk menyadari ternyata ada Sang Pencipta Allah yang mengawasi, dan apa yang terjadi sekarang dari hukuman yang ada itu karena memang Allah mau memberhentikan Anda dari kesalahan yang sedang ada. Kemudian dari sisi yang lain, tadi yang saya sampaikan hadisnya riwayat Ibnu Majah, Islam mengajarkan jalan ideal. Kalaupun sudah melakukan pelanggaran, Anda bukan orang yang terhina. Anda sedang salah dengan perbuatan Anda itu. Dan Islam memberikan solusi buat Anda. Tadi kata Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak Adam pasti buat kesalahan. Apa solusinya? Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sudah melakukan kesalahan, segera bertaubat. Kalau itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sholat, ya, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia memperbaiki. Kalau itu haknya manusia, haknya makhluk, seperti mencuri, menggunjing, memukul, segala macam, dia bertobat kepada Allah, lalu dia meminta keridhaan orang itu. Kalau dalam bentuk harta dia kembalikan, perusakan citra dia perbaiki, supaya dia lepas dari hisab hari kiamat. Dan setelah itu Anda bisa menjadi seorang yang bebas, Anda bisa menjadi seorang yang paling soleh dari umat ini. Tidak ada yang menghalangi itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, mertua Nabi SAW. Kurang apa kejahatan yang dilakukan sebelum Islam? Setiap hari Umar bin Khattab keluar hanya mencambuk dan menghukum umat Islam. Bukan budak dia, tapi dia datang ke teman-temannya, Abu Jahal, Abu Lahab, dia datang lalu dia ikut menyiksa orang-orang Islam yang merupakan budak-budak orang-orang ini. Lalu pada saat sore hari dia mau pulang, dia mengatakan, saya berhenti menyiksa kamu. Bukan karena saya kasihan, tapi karena saya jenuh saja. Besok saya kembali akan nyiksa kamu. Bahkan sebelum dia masuk Islam, dia keluar radhiyallahu anhu membawa pedang dengan baju perangnya untuk membunuh Nabi SAW. Menyembah berhala, sembelihan hewan untuk berhala. Kemudian mabuk-mabukan. Tapi subhanallah, pada saat hidayah datang, dia mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW. Allah lunakkan hatinya dan dia ikutin itu. Maka dia menjadi orang yang terbaik dari umat ini. Bahkan ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan orang yang terbaik dari umat ini setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Bahkan Allah muliakan setelah dia taubat nasuha dalam Islam, dia perbaikin kesalahan-kesalahannya, dia sholat, dia patuh kepada Allah, dia menunjukkan kebenaran terhadap kebenaran Islam ini, ya, dan dia bangga dengan Islam itu. Sebagaimana dia mengatakan, kami kaum yang dimuliakan dengan Islam, semenjak dia taubat, yang halal dia nikmati, yang haram ditinggalkan. Dan tidak ada negosiasi lagi dalam masalah haram setelah dia memperbaiki keadaannya. Maka Allah muliakan dia sampai menjadi rajanya umat Islam. Dan di masa kejayaan beliau, tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah, 10 tahun ini, hampir setengah dunia dikuasai oleh umat Islam. Dan pada saat itu, setiap orang kalau melihat Umar, merasa imannya bertambah. Bahkan orang banyak mengikuti Umar bin Khattab kalau lagi jalan hanya untuk mengambil dari perangainya, dari akhlaknya, dari tutur kata, hikmah yang dia sampaikan atau ada hadis yang dia ingatkan kepada orang yang sedang salah. Sampai meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka saudaraku seiman, tugas Anda sekarang di tempat rutan ini memperbaiki keadaan. Jangan berkecil hati. Harus yakin saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Tunjukkan kepada pemerintah kita, tunjukkan kepada seluruh orang yang ada di sekitar Anda, lingkungan Anda, keluarga Anda,
Kalau dulu memang saya berbuat salah, tapi sekarang saya menjadi seorang figur yang berbeda. Sekali lagi, saya menjadi seorang figur yang berbeda. Saya akan menjadi seorang mukmin yang patuh kepada Allah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena memang syariat ini semuanya baik-baik. Tadi saya bilang, disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbagi dan seterusnya. Dan itu tidak sulit untuk Anda lakukan. Dan Anda sudah meninggalkan semua yang dilarang, yang berbohong, manipulasi data, semua bentuk kriminal dan kesalahan, udah saya tinggalkan, karena ada konsekuensi hukumnya. Maka ini teman-teman sekalian, hal yang perlu ya, di pembukaan kita untuk direnungi. Ya, direnungi bersama. Dan yang paling nyata ya, tentang masalah perbuatan kesalahan ini, ya, adalah yang dibuat oleh ayah kita Adam alaihissalam. Tentu saya bilang tadi di awal, kalau Anda renungin, Islam menyuruh Anda menjadi orang menempuh jalan ideal, yaitu menjadi orang yang tidak berbuat salah. Apalagi setelah Anda mengetahui kesalahan tersebut, kayak Anda pernah melakukan kesalahan dan sekarang Anda sudah tahu, Anda masuk ke jalan yang benar, di situ Anda coba kejar derajat tertinggi di surga. Udah, nggak ada lagi namanya melakukan dosa. Udah selesai, pelanggaran nggak ada lagi. Komitmen saya tidak akan melakukannya. Karena orang melakukan dosa itu, teman-teman sekalian, sering saya bahasakan di pengajian seperti orang yang ada di tepi jurang. Kita sudah tahu kalau jatuh ke jurang ini, maka sulit sekali, bisa mati, atau mungkin kalau kita mau naik lagi ke puncak gunung itu, sulit sekali. Jadi nggak perlu Anda meletakkan kaki Anda, coba-coba jatuh nggak sih, sakit nggak sih, mati nggak sih, nggak perlu. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran teman-teman, kemaksiatan kriminal ini, cukup kita tahu ya, apa jenisnya dan apa hukumannya, baik dalam agama kita ataupun di peraturan pemerintah kita. Dan Anda jauhi. Tidak usah dicoba, jangan dilakukan kesalahan itu. Karena Anda merusak nama Anda merusak juga pekerjaan Anda merusak nama baik keluarga Anda, merusak, menutupi masa depan Anda. Tidak ada baiknya. Untuk apa dilakukan? Maka untuk kita hindari, kita pelajari kemaksiatan tersebut, kriminal tersebut, kita tahu jenisnya, kita tahu efeknya. Anda sekarang tinggal ketik di Google, saya yakin Anda pun di rutan pasti punya handphone, Anda bisa buka, Anda bisa searching. Misalnya zina, hukuman orang berzina dalam agama Islam. Anda klik, banyak artikel Anda bisa baca. Anda bisa dengar di YouTube, tinggal klik ceramah tentang bahayanya zina, bahayanya pemerkosaan, bahayanya riba, bahayanya mencuri, bahayanya begini, ancamannya. Supaya Anda tahu, oh ternyata dalam agama saya dilarang nih. Dan wahyu itu berbicara dengan hati manusia. Terlebih lagi dalam hukuman pemerintah, dalam hukum pemerintah kita pun sama seperti yang Anda rasakan. Kemudian amal saleh, perbuatan-perbuatan yang dianjurkan dalam Islam, jujur, amanah, tanggung jawab tadi semuanya itu Anda pelajari, ketik keutamaan jujur, keutamaan amanah, keutamaan bakti, keutamaan sedekah, keutamaan ini dan itu. Lalu Anda jadikan sebagai pegangan hidup. Ayah kita Adam AS berbuat salah. Jadi bukan mustahil kita pun bisa berbuat salah gitu. Tetapi saya bilang idealnya adalah Anda tidak mengulangi kesalahan tersebut. Dan juga usahakan tidak melakukannya setelah Anda mengenalnya. Udah, Anda sekarang menjadi orang yang patuh. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang Nabi Adam AS dalam surah Thaha. Surah nomor 20 ayat 121 sampai 127. Silakan kalau Anda punya aplikasi Al-Quran di handphone dibuka. Saya ulangi kembali surah Thaha, surah nomor 20 ayatnya 121 sampai 127. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Thumma ijtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. Terjemahannya, dan Adam pun mendurhakai Rabb-nya, maka dia sesat. Nabi Adam manusia pertama diciptakan oleh Allah SWT.
Dimasukkan ke dalam surga, lalu Allah mengatakan nikmati semua di sini Adam. Makan, minum, pakaian, istana, dayang-dayang, nikmati semuanya. Hanya satu, jangan sentuh pohon ini. Itu cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sentuh. Karena ini akan membuat kau terhina kalau kau melanggar itu. Tapi iblis datang membisikkan kepada Adam alaihissalam, kau tidak dilarang makan dari pohon itu kecuali kalau kau makan kau akan jadi kekal. Maka tergodalah Adam, lalu dia melakukan atau memakan buah tersebut. Akhirnya Allah mengatakan Adam pun mendurhakai Robnya. Maka ia sesat. Padahal bisa dibayangkan teman-teman sekalian, seluruh yang di surga, semua pohon, beribuan mungkin jutaan pohon, nikmati Adam. Istana, dayang-dayang, pakaian, nikmati. Hanya satu nih jangan dilakukan. Begitu memang kehidupan kita teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat yang halal dan yang haram, kita akan temukan yang halal jauh lebih banyak. Yang haram itu sedikit, hanya sebagai cobaan. Misal Allah haramkan babi, nggak boleh makan babi bagi umat Islam. Perhatikan Allah ganti dengan apa? Sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air halal. Banyaknya, jutaan jenis halal. Lalu Allah haramkan sebagian kecil saja. Sebagai ujian. Sebagai ujian. Allah subhanahu wa ta'ala larang minum khamr. Jangan minum minuman keras, beralkohol, jangan narkotika. Allah ganti dengan apa? Susu, madu, sirup, jamu, air putih. Banyak ganti. Banyak. Lebih sehat, lebih baik. Pada saat Allah berikan kita syahwat untuk melampiaskan pada lawan jenis kita. Zina dilarang. Nikah diperintahkan. Bedanya zina sama nikah 5 menit kalimat akad. Sekarang kita lihat perbandingannya. Kalau orang melakukan pernikahan 5 menit teman-teman sekalian. Wali perempuan mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Kemudian si anak mempelai laki-laki mengatakan saya terima nikahnya. Itu saja sudah cukup. Apalagi dia katakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin tersebut. Ini kurang dari 5 menit kata-kata ini. 2 saksi, ada mahar, sah pernikahan tersebut. Dan dengan sahnya perbuatan itu, semua orang tahu suami istrinya akan masuk ke dalam kamar malam pertama kah, siang pertama kah, mereka akan berhubungan biologis. Tapi dua-duanya dalam kondisi senang, bahagia. Sampai ada istilah dikatakan di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan di dunia mungkin dikenal begitu ya. Pengantin itu menjadi raja sehari. Dia betul-betul seperti raja, pakai baju yang bagus. Baik laki-laki ataupun perempuan, dihormati oleh setiap orang, diucapkan doa, diucapkan selamat. Setelah itu, mereka biologis. Dan dalam kondisi mereka sangat nyaman. Si laki-laki pemilik sperma, kualitas spermanya pasti akan bagus karena jiwanya tenang. Sementara si perempuan juga sel telurnya akan bagus karena juga tenang. Dalam agama, biologis yang halal ini berpahala. Kalau suami istri, kata Nabi SAW, fi bidi ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada sedekah, ada pahala yang besar. Para sahabat faham, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya'ti ahaduna ahla walahu fihi ajr. Wahai utusan Allah, apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya dapat kenikmatan biologis, juga dapat pahala? Kata Nabi SAW, ara'aitum lawadatumu fil haram alakumul wizr. Bukankah kalau kalian letakkan pada yang haram, zina, bukan istri yang halal, bukan suami yang halal, dapat dosa, dosanya besar lagi zina itu. Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, wakadzalika fil halal, begitu juga pada yang halal. Sudah jiwanya tenang, akhirnya kualitas sperma yang merupakan nanti bibit manusia, sel telur yang akan menjadi kantong buat nampung janin itu. Nah, berkualitas bagus karena jiwanya tenang. Secara medis pun orang kalau biologis jiwanya tenang, maka akan bagus, gitu kan? Akan berpengaruh bagus pada kualitas sperma dan sel telur, dan juga akan generasi yang lahir juga akan baik. Selain itu berpahala. Dan subhanallah pada saat istrinya hamil, apa yang terjadi? Dua-duanya gembira, keluarganya gembira, ya. Namanya harum di masyarakat dan menjadi sebuah kebanggaan untuk punya anak, ya. Bukankah Anda lihat bagaimana sedihnya orang kalau
berumah tangga tapi sudah 5 tahun, 10 tahun belum punya anak. Bagaimana dengan orang yang subhanallah baru menikah sudah dapat anak? Ini subhanallah yang luar biasa, bisa jadi aset amal jariah buat dia. Bisa jadi generasi baru yang tempat dia melampiaskan semua pintu-pintu pahala agar dia bisa dapat dari anaknya, karena anak itu bisa jadi aset amal jariah, diajarin sholat, diajarin puasa, diajarin jujur, diajarin amanah, diajarin segala macam. Dan juga tempat dia untuk memperbaiki keadaan-keadaan atau kesalahan dia yang lalu. Kalau dulu dia belum baca Al-Quran sampai umur 30-40 tahun, sekarang anaknya bisa diajarin sama dia. Jadi kalau dulu dia belum sholat, sekarang anaknya sholat, dan seterusnya. Anak-anak bisa jadi baik. Dan terus menerus menjadi sesuatu yang baik dalam rumah tangga. Setiap detiknya bisa menjadi pahala. Saling melayani di antara suami istri. Coba bandingkan dengan zina. Zina, orang kalau mau melakukan dua-duanya dalam kondisi takut. Masuk hotel sembunyi-sembunyi, takut ketahuan. Ya. Sehingga kualitas spermanya terganggu, kualitas sel telurnya terganggu. Beda kan dengan nikah. Juga pada saat mereka lakukan biologis karena jiwanya terganggu ketakutan, tidak senikmat kalau orang sedang tenang, lagi fresh, suami istri tadi. Kemudian juga berdosa besar zina itu. Yang lebih jauh lagi efeknya kalau sampai hamil di luar nikah. Dua-duanya malu, keluarganya malu. Anak yang lahir nanti gak jelas statusnya. Bisa dikatakan anak haram atau anak zina. Dan terus menerus menjadi sebuah polemik dalam hidupnya dia. Lalu pertanyaan sederhana, kenapa yang haram saudaraku? Kenapa bukan yang halal? Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, ya tolong dirundungi baik-baik. Memberikan kepada kita syahwat, keinginan untuk makan daging. Tapi semua daging haram, wajar Anda melanggar. Tapi tidak, digantikan haram itu cuma sedikit. Seperti Nabi Adam kasusnya, cuma satu pohon, yang lainnya boleh. Cuma babi, anjing yang bertaring, yang lainnya semua boleh. Allah sebutkan. Khamar, narkotika yang bisa merusak kesehatan jiwa, raga, diganti dengan banyak. Minum, kenapa bukan minum susu? Kenapa bukan minum madu? Sehat. Ya. Daripada zina, syahwat kepada pasangan yang dilampiaskan sehingga banyak efek negatif. Kenapa enggak nikah? Dan perlu Anda tahu, Indonesia termasuk negara yang sangat mudah untuk menikah, teman-teman sekalian. Kita bisa menikah dengan perangkat alat sholat, pergi ke kampung-kampung, cari kiainya, cari gurunya, cari ustadznya, minta tolong dibantu. Bercocok tanam depan rumah, pelihara ayam, pelihara itik, pelihara ikan, banyak bisa dilakukan. Bekerja jadi buruh bangunan, yang penting halal. Banyak bisa dilakukan. Saya beberapa kali datang beberapa negara ya di luar di dunia ini, masya Allah yang Allah mudahkan kaki saya injakkan. Saya terheran-heran melihat pernikahan mereka sampai orang biasa gitu, pernikahannya harus di atas 1 miliar, 2 miliar, sekian miliar. Jadi kadang-kadang mereka jadi repot untuk menikah. Begitu luar biasanya Allah berikan saudaraku. Saya ulangi kembali kepada ayat tadi. Kita kembali surat Toha 121 tadi. Dan Adam pun mendurhakai Robnya, maka dia sesat. Kemudian Robnya memilihnya, memberikan petunjuk padanya, maka dia menerima taubatnya. Adam merasa bersalah. Dalam ayat yang lain, Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami sudah menzalimi diri kami. Dengan kesalahan ini kami salah. Mengaku itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau tidak maafkan kesalahan kami, maka kami akan tergolong orang-orang yang rugi. Lalu Allah menerima taubat itu. Luar biasanya dalam Islam teman-teman sekalian, Allah sangat senang dengan taubat Anda. Garis bawah itu. Kapan Anda selesai pengajian ini, Anda wudu, Anda sholat 2 rakaat, niat sholat taubat. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang hamba melakukan kesalahan. Kemudian dia bersuci, berwudu, lalu dia sholat 2 rakaat. Lalu kemudian setelah salam dia istighfar kepada Allah, kecuali Allah akan bersihkan kesalahannya. Setelah itu Anda menjadi orang baik. Allah terima taubat. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat Bukhari, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Allah gembira. Lebih gembira daripada seseorang di antara kalian yang pergi ke padang pasir yang tak bertuan. Padang pasir yang tandus, tidak ada orang. Dan dia membawa untanya
serta di atas untanya semua bekal dia. Nggak ada lagi harta dia kecuali di atas unta tersebut. Lalu kemudian dia istirahat di bawah sebuah pohon. Setelah itu dia bangun dari tidurnya, untanya hilang. Dia pun keliling mencari-cari unta tersebut dengan bekalnya di padang pasir yang tandus. Lalu dia tidak temukan. Setelah dia putus asa, dia mengatakan, saya coba kembali ke bawah pohon tadi yang saya tidur. Kemudian saya tidur lagi, semoga saja saya sudah mati pada saat bangun. Pada saat dia tidur dan dia terbangun, dia tiba-tiba melihat untanya di depan matanya. Bagaimana gembiranya dia bisa melanjutkan kehidupan lagi, menemukan untanya untuk transportasinya, menemukan hartanya, makanan, minuman, pakaiannya. Ya, mungkin sebagian uangnya di atas untanya untuk dia lanjutkan kehidupannya. Maka Allah lebih gembira dengan tobat hambanya daripada itu. Tidak ada kata putus asa. Anda bukan orang yang buruk, tapi Anda pernah melakukan perbuatan buruk. Anda bisa menjadi orang yang lebih baik sekarang. Tunjukkan itu. Tunjukkan. Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'in, ulama tabi'in. Anda kalau ketik di Google kisah Fudail bin Iyad rahimahullah, sampai bisa dikatakan tidak ada satupun statement yang dinukil oleh para ulama tentang masalah zuhud, ya, mencintai akhirat, mendahulukan akhirat daripada dunia, tentang masalah menambah keimanan, taubat, kecuali nama Fudail bin Iyad sering disebutkan. Karena kenapa? Orang ini dulu pernah perampok jalan. Sampai orang-orang lain kalau lakukan perampokan itu dia bergerombol, berapa orang? Fudail bin Iyad kadang-kadang sendiri. Karena kuatnya fisiknya, keterampilannya dan segala macam. Dan setiap kali orang lewat di lokasinya pasti tahu. Ini kalau dengan Fudail bin Iyad ini kalau nangkap orang, dia ambil hartanya dan dia bunuh orangnya. Terkenal sekali. Subhanallah, setelah sekian tahun dia lewat, ada beberapa riwayat yang menukil tentang bagaimana taubatnya beliau. Di antaranya adalah dia pernah masuk ke dalam satu perkampungan, dia ingin mencuri di sana, mau merampok. Kemudian dia naik di tembok rumah seseorang, orang itu lagi sholat malam dan dia membaca ayat alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum bidzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang beriman untuk lunak hatinya? Kenapa mau buat salah terus? Allah mengatakan. Fudail bin Iyad tiba-tiba tersentuh dengan ayat itu. Lalu kemudian dia turun dari tembok, tidak jadi mencuri. Dan dia bingung mau kemana. Dia masuk. Lalu kemudian dia lihat masjid, dia masuk di masjid. Zamannya beliau belum ada lampu kayak kita sekarang, gelap gulita. Menjelang subuh, muadzinnya datang, menyalakan obor-obor. Dia kaget lihat ada orang di depan mihrab menangis, terisak-isak. Begitu mendekat, dia tahu orang ini Fudail bin Iyad. Dia pernah lihat wajahnya. Maka dia lari dari dalam masjid. Jemaah yang lain pada dekat dengan masjid, kemudian pada berkata, ada apa wahai muadzin? Kenapa kau lari? Dia bilang dalam masjid ada Fudail bin Iyad. Orang semua dengar Fudail bin Iyad, luar biasa, orang ketakutan. Ketakutan semua karena tahu ini orang pembunuh. Dia ambil harta orang, dia bunuh. Dia bukan hanya sekedar ngambil hartanya lalu disuruh pergi. Enggak. Jadi seperti itu luar biasa keburukannya. Tapi karena waktu subuh sudah masuk, akhirnya orang-orang sepakat sudah kita harus masuk ke masjid. Kalau tidak subuh telat. Begitu mereka masuk, mereka perhatikan baik-baik. Ternyata Fudail bin Iyad ini lagi duduk menghadap mihrab, menangis terisak-isak. Lalu mereka menanya, mereka sudah paham berarti ada sesuatu. Orang ini merasa bersalah. Lalu kemudian oleh muadzin dirangkul tangannya, diajak berwudu, diajak untuk sholat, dan semenjak hari itu dia tobat menjadi orang yang baik. Terus dia pelajari agama sampai menjadi ulamanya muslimin. Ingat namanya, Fudail bin Iyad. Itu yang dibutuhkan teman-teman. Setelah kita buat salah, kita menjadi orang baik. Dan bahkan tunjukkan sekarang kalau saya lebih baik dari sebelumnya. Bahkan saya bisa lebih baik daripada Anda. Itu bukan mustahil. Saya sarankan teman-teman, coba kembali ke ceramah kami. Judulnya itu, ya, iya, inilah aku sekarang. Sekali lagi judulnya, iya, inilah aku sekarang. Itu memang khusus bagi ceramah itu selama 2 jam di Makassar Tabligh Akbar. Khusus bagi teman-teman yang pernah berbuat kesalahan. Kita harus, sekarang kita mengatakan kalau, dulu kan kamu begitu, dulu kan kamu begini. Jawabannya iya. Tapi inilah aku sekarang. Ya, ini aku sekarang. Aku sudah taubat. Aku tahu kau berbuat salah. Dan Islam subhanallah tidak melihat masa lalu seseorang. Bahkan taubat kata Nabi SAW, at-taubat tajubu ma qablah. Taubat akan membersihkan semua kesalahan yang lalu. Di sini Nabi Adam AS kembali ke surat Toha, kembali ke aplikasi Al-Quran Anda. Surat Toha 121 sampai 127. Saya ulangi dari terjemahnya. Maka Adam mendurhakai Robnya. Maka dia sesat. Kemudian Robnya Adam memilihnya.
maka dia menerima taubatnya dan memberi Adam petunjuk. Seperti Anda sekarang dengarkan ceramah, Anda dapat petunjuk. Anda tahu, oh ternyata saya masih bisa jadi baik. Masih bisa saya perbaikin. Tidak ada kata terlambat. Bahkan bisa menjadi terbaiknya umat ini. Allah berfirman, turunlah kamu berdua, Nabi Adam sama syaitan, iblis, dari surga bersama-sama, sebagaimana sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, kata Allah, ada wahyu datang, seperti kita ada Al-Quran dan ada Sunnah. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Perbaiki, kalau Anda punya masa lalu yang salah, bertobat, lalu Anda menjadi orang baik sekarang, tidak akan pernah sesat lagi. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, setelah sampai kepada dia peringatan, tidak boleh lagi ini, tidak boleh lagi itu, jangan zina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan memerkosa, jangan, segala macam. Tapi dia tidak mau ikutin, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Subhanallah, makna ayat ini luar biasa. Teman-teman yang di rutan ini pasti merasakan itu. Setelah Anda memerkosa, setelah Anda mencuri, setelah Anda melakukan kriminal apapun, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda rasakan? Jujur jawab dengan diri sendiri. Ada kesempitan dalam kehidupan. Biar kita berada di bangunan yang mewah, biar kita memegang sekian miliar uang curian, tidak ada ketenangan jiwa. Tidak ada ketenangan jiwa. Allah sudah bilang, baginya penghidupan yang sempit. Sempit dadanya. Sumpek. Suntuk. Dan harta yang diambil pun habis tanpa ditahu dipakai kemana. Tiba-tiba kita tahu sudah habis. Mohon maaf. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kita semua akan dibangkitkan. Rukun iman Anda yang kelima dalam Islam, iman kepada hari kiamat. Kita akan dibangkitkan. Anda kalau sholat baca, Maliki Yaumiddin. Allah Raja hari kebangkitan, hari pembalasan. Akan dibangkitkan di sana. Maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Dia tidak tahu dari sisi mana akan datang siksaan kepadanya. Lalu dia berkata, ya Robku, mengapa engkau menghimpunku, membangkitkanku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu di dunia melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Kami sudah peringatkan mana yang boleh, mana yang halal dinikmati, mana yang haram dijauhi. Maka kamu melupakannya. Kamu gak mau dengar diingatkan. Jangan saudaraku, jangan begini, jangan begitu. Dia mau dengar. Dan begitu pula pada hari ini pun kamu akan dilupakan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas. Sudah buat salah, diulangi lagi, diulangi terus. Ya, tidak peduli dengan kesalahan-kesalahan dia. Mau namanya rusak, mau fisik dan raganya juga disiksa, tidak peduli. Ini salah, ini ngawur saudara. Begitulah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya terhadap ayat-ayat Rabb-Nya. Dan sungguhnya azab di akhirat lebih berat dan lebih kekal. Ini yang luar biasa. Berat teman-teman sekalian. Kalau di dunia Anda hanya sekedar ya digebukin, masuk penjara, mungkin dihukum, pukul, itu pun Anda masih bisa ke kamar mandi, Anda masih bisa makan, Anda masih bisa, mungkin ada musola disiapin soal, Anda bisa taubat. Anda kalau meninggal tidak dalam kondisi taubat, Anda masuk ke dalam neraka, 24 jam disiksa. 24 jam. Coba buka, tadi surat Taha sudah selesai, buka surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. Saya ulangi, surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya bukan lagi arang ya, bahan bakarnya manusia dan batu, dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, yang kasar, yang tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Potong-potong, siksa-siksa, dan 24 jam. Ada sebuah hadis teman-teman sekalian, dan Anda bisa kembali mendengarkan kalau ikuti di YouTube ceramah kami di Khalid Basalamah Official. Ada playlist, cari bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Ini bukunya. Dan ini setiap hari Senin sore, ya, kami bedah ini jam 4 sore. Sekarang di bab-bab terakhir masalah bab neraka. Itu luar biasa. Ada judul di situ teman-teman, tangisan ahli neraka.
Ini luar biasa. Kata Nabi SAW, ahli neraka akan memanggil, ya, akan memanggil malaikat-malaikat penjaga neraka, ya, di tangisan ahli neraka. Akan memanggil malaikat-malaikat. Saya bukakan bukunya supaya lebih jelas. Dikatakan dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menuturkan ahli neraka memanggil malaikat. Tapi mereka tidak memenuhi panggilan ahli neraka itu selama 40 tahun. Jadi kayak Anda sekarang di rutan ini, manggil penjaga penjara, Pak, tolong Pak. Anda kan bisa direspon, iya ada apa, mau butuh apa, gitu kan. Tapi di neraka nanti lagi disiksa, api semuanya, panas sana sini, jeritan orang sana sini. Luar biasa siksaannya. Hangus badan Anda dikembalikan lagi utuh begitu. Tidak mati. Tapi pada saat panggil, mau minta tolong, panggil malaikat. Malaikat tidak jawab selama 40 tahun. Jadi 40 tersiksa terus. Kemudian malaikat setelah 40 tahun mengatakan, sesungguhnya kalian menetap selamanya. Percuma negosiasi sama saya. Tidak ada negosiasi, tidak ada sogokan, tidak ada apa-apa. Siksaan selamanya. Makanya Allah bilang tadi di akhir surat Thaha tadi, sesungguhnya siksaan akhirat lebih kekal dan lebih keras. Lebih keras dan lebih kekal. Kemudian mereka memanggil Rabb mereka. Mereka panggil Allah. Sifatnya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim dalam surah Al-Fatihah. Maha pengasih, maha penyayang. Tapi jangan lupa, Allah juga itu syadidul iqab. Allah sangat berat siksaan. Mereka yang masuk neraka itu lalu manggil Rabbnya sambil mengatakan, Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Wahai pencipta kami, wahai Rabb kami, Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Kalau kami setelah itu pun dikembalikan ke dunia, kami masih buat kesalahan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sangat bodoh, zalim. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Allah tidak menjawab mereka seperti lamanya dunia. Ya. Bumi ini sudah tua, miliaran tahun umurnya. Kita ini manusia makhluk terakhir Allah ciptakan. Sebelum kita sudah ada jin. Makanya waktu Nabi Adam AS diciptakan ada iblis. Tidak mau sujud kan gitu. Jadi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, lautan, gunung, sudah ada semua ini. Makanya kalau orang menemukan, ilmuwan menemukan fosil sekian ratus tahun, sekian miliar tahun itu masuk akal. Ya. Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Berapa miliar tahun itu. Setelah itu pun Allah menjawab setelah seumur dengan dunia. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah dengan maha kuasanya mengatakan, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Guru dan kiai kita semua, utusan Allah yang memberikan kepada kita bocorannya. Jangan sampai Anda luput dari bocoran ini. Ya. Anda sudah tahu. Kata Nabi SAW kemudian kaum-kaum di neraka itu pun putus asa. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mengeluarkan nafas dan menariknya dalam kondisi merintih, kesakitan. Suara mereka menyerupai suara keledai, mula-mulanya mengeluarkan nafas dan akhirnya menariknya dengan merintih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tabarani. Hadis yang lain, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Inna ahlan nari la yabkun. Sesungguhnya penghuni neraka itu pasti akan menangis. Hatta lau ujriyatis sufunu fi dumu'ihim lajarat. Ya, saking banyaknya air matanya mereka. Sampai kalau mau dialirkan di atas air mata mereka kapal-kapal, maka pasti akan bisa. Saking banyaknya genangan air mata mereka. Wa innum la yabkuna dama, yakni makanad dam'i. Dan ketahuilah bahwasanya mereka itu menangis terus. Sampai-sampai saking selalunya menangis, ya, tergantikan tempat air mata mereka dengan darah. Jadi apa yang Anda rasakan teman-teman sekalian dari hukuman kayak lagi di penjara, itu kecil sekali dibandingkan dengan apa yang dirasakan nanti di akhirat. Ya, ini sesuatu yang sangat besar, ya, sangat berat. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba masuk kepada
Hikmah, judul kita, hikmah dari dosa dan kesalahan. Sudah semestinya Anda sekarang mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Jangan keluar dari rutan, ulangi lagi. Dan terus terbawa dengan bisikan syaitan, oh nggak apa-apa. Toh nanti juga mungkin dulu saya ketangkap, sekarang saya atur strategi supaya saya nggak ketangkap. Ketangkap teman-teman sekalian. Ketangkap. Dan itu bentuk kasih sayang Allah tadi supaya Anda berhenti. Tapi untuk apa Anda menghabiskan waktu Anda di rutan? Untuk apa? Kenapa Anda tidak habiskan seperti manusia di luar sana yang enak? Bebas, bisa mengembangkan ide-idenya, bisa silaturahim keluarga, bisa punya pasangan, bisa kumpul sama mereka, menikmati biologis yang halal, punya keturunan, bisa Anda didik anak-anak Anda, Anda bisa menambah ilmu, bisa banyak sekali Anda bisa lakukan. Anda lah yang telah masukkan diri Anda ke tempat ini. Maka teman-teman sekalian ambil hikmah, ambil pelajaran. Oh, saya dulu lakukan ini, maka sekarang saya tidak boleh lakukan lagi. Tidak boleh. Kata Nabi SAW, tidak boleh orang mukmin jatuh di lubang 2 kali, di lubang yang sama. Tidak boleh. Sekarang menjadi orang yang lebih baik, bahkan menjadi orang terbaik dari umat ini dan penduduk Indonesia yang baik. Bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Bisa. Sangat bisa. Karena orang akan melihat Anda sekarang, bukan Anda yang lalu. Di antara hikmah teman-teman yang bisa diambil adalah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah. Yang pertama, menumbuhkan penghambaan, kerendahan hati, khusyuk, perendahan diri, dan keinginan hamba untuk memperbanyak amal soleh dan keengganan yang kuat untuk berbuat dosa. Itu di antara hikmah yang pertama. Anda kalau sudah melakukan kesalahan, apalagi Anda kebekuk, Anda ketangkap, maka Anda dikurung di tempat seperti sekarang ini. Semua itu teman-teman akan memunculkan perasaan rendah hati akhirnya. Oh ternyata saya kena hukum juga gitu. Ya. Dan ada hal-hal teman-teman sekarang yang luar biasa. Muncul kehusyuan Anda sebenarnya. Konsentrasi dalam ibadah. Kita kalau lagi melakukan sebuah perbuatan salah, lalu kemudian Allah buat kita ketangkap. Itu sangat mudah teman-teman kita neteskan air mata. Dan itu ada kenikmatan tersendiri. Kita sesali perbuatan kita kepada Sang Pencipta Allah. Dan Allah gembira dengan taubat hambanya tadi. Bahkan taubat membersihkan semua kesalahan yang lalu. Seorang sahabat Nabi namanya Amr bin As radhiyallahu anhu. Benci sekali dengan Islam dulu. Luar biasa gitu. Sampai dia menjadi duta Quraisy untuk menjemput 83 orang sahabat muslimin yang menyelamatkan diri hijrah ke Ethiopia. Tapi subhanallah di sana dapat hidayah dia. Pada saat dia masuk Islam, sebelum syahadat dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau syahadat tapi ada syarat saya. Tidak ada orang masuk Islam kasih syarat kecuali dia ini. Kata Nabi SAW depan sahabat semua yang lain, ridwanullahi alaihim, apa syaratnya? Dia mengatakan, syaratnya adalah, saya berharap Allah memaafkan semua kesalahan saya yang lalu. Maka Nabi SAW sambil senyum mengatakan, wahai Amr bin As, tidakkah kau tahu bahwasanya taubat membersihkan semua kesalahan yang lalu? Dengan kau masuk Islam, kau taubat, kembali ke jalan Allah, semua bersih. Maka Amr bin As syahadat gembira dan dia menjadi orang baik setelah itu. Sampai menjadi panglima perangnya kaum muslimin. Bahkan menjadi gubernur di Mesir. Di zaman khilafahnya Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ada hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Ibnu Taimiyah mengatakan itu yang pertama. Kita merasa, oh ternyata saya ini seorang hamba. Ada Tuhan saya yang mengawasi saya. Bisa mendatangkan kerendahan hati. Kita mulai merendah, oh ya saya salah. Gitu kan. Dan ini sesuatu yang baik semuanya nih. Tanda-tanda kebaikan sebenarnya. Kemudian muncul keinginan ingin memperbanyak amal saleh. Ya. Saya mengajak teman-teman pengurus rutan di Bandung dan juga seluruh Indonesia. Saya berharap teman-teman bisa memaksimalkan medsos yang ada, termasuk punya kami, Khalid Basalma Official di YouTube, cari playlistnya, jadwalkan supaya teman-teman di rutan ini dengar ceramah itu. Dan itu dirutinkan seperti kurikulum harian. Biarkan teman-teman lagi beraktivitas. Mereka sekarang waktunya sangat banyak yang lowong. Dengarkan mereka agama.
Agama ini teman-teman luar biasa, luar biasa. Mengubah semua keadaan orang. Dari buruk menjadi baik, dari pelit menjadi dermawan, dari penjahat menjadi orang yang saleh. Jadi dari kasar menjadi lembut, semua bisa berubah dengan agama. Teman-teman yang sedang ada di rutan, kalau Allah masih mudahkan Anda ada rezeki, ada handphone, bisa medsos, dengar ceramah. Dari ceramah ke ceramah. Dan di playlist kami itu ada kurikulum. Anda tinggal lihat ada foldernya, ada kajian kitab Minhajul Muslim, misalnya bab akidah, ada sirah nabawi, ada sirah sahabat, ada al-kabair, dosa-dosa besar, ada fikih, kitab Bulughul Maram, ada banyak hal yang Anda bisa ikuti. Lebih dari 20 kitab kami bedah. Coba kurikulumkan hari Senin dengar masalah akidah. Kalau bisa diputarkan di rutan itu sangat bagus. Ya. Ada bahkan beberapa lembaga-lembaga, Masya Allah, mereka rutinkan buat stafnya, pegawainya, ceramah-ceramah tentang keimanan. Ya. Ada bedah buku kami judulnya 31 Sebab Lemahnya Iman. Kisah-kisah. Ya. Serial sahabat Nabi, serial sirah Nabi. Senin misalnya jadwal untuk belajar akidah. Selasa misalnya belajar fikih. Rabu misalnya dosa-dosa besar. Kamis misalnya sejarah Nabi, ya. Jumat misalnya tentang masalah rumah tangga, ada juga tentang masalah rumah tangga, pendidikan anak. Kurikulumkan setiap hari. Dari jam sekian sampai jam sekian dengar ceramah ini, jam sekian sampai jam sekian ceramah ini, dan itu dikurikulumkan. Bukan hanya mendengar ceramah cuplikan pendek yang 1 menit, 2 menit, bukan. Memang betul-betul belajar. Masa Anda di rutan ini setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kalau Anda gunakan belajar teman-teman sekalian, Anda keluar bisa menjadi ulama kaum muslimin. Tunjukkan Anda menjadi orang yang baik. Di Saudi, di penjara-penjara di Saudi itu, seringkali interaksi terjadi antara teman-teman yang sedang diuji oleh Allah SWT melakukan kriminal ini, dengan para ulama. Sekarang kita bisa dengan medsos seperti ini. Ada di antara mereka hafal 30 juz Al-Quran dalam penjara. Teman-teman pengurus rutan bisa datangkan para penghafal Al-Quran. Datang untuk mengajar supaya teman-teman di rutan bisa jadi hafil. Dan hafidhah. Bukan mustahil, itu kesempatan amal jariah buat Anda. Kesempatan buat Anda, wahai saudaraku yang sudah melakukan kesalahan, untuk menunjukkan kepada negara kita, pemerintah kita, masyarakat sekitar Anda, keluarga Anda, saya sekarang orang baik. Banyak jalan melakukan itu. Yang kedua, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, menolak sifat ujub, angkuh, dan penyakit hati semisal yang umumnya menghinggapi manusia. Dengan kita hikmat terjadinya kesalahan ini, kita jadi tidak angkuh lagi. Dulunya kita sombong seorang preman jagoan, sekarang ditangkap, dibekuk. Nah. Dulu merasa punya jabatan, punya banyak bodyguard, sekarang dibekuk. Permalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Maha Kuasa. Sifat Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, dan Allah punya cara. Anda hanya ujungnya akan mengatakan, kok bisa? Ini bahasa kebodohan ini. Ya, mohon maaf saya bahasakan ini. Kok bisa? Bisa, kuasa Allah. Makanya jangan merasa diri pintar. Allah mengawasin Anda. Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Dan surga yang akan menjadi target orang beriman pada saat meninggal nanti, tempat abadi, dayang-dayang, istana yang luas dan segala macam. Anda bisa ikuti di playlist YouTube tadi, bedah buku ini ya. Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Ada 30 pasal bahas tentang surga, 30 pasal bahas tentang neraka. Itu orang teman-teman mau masuk surga gampang, mau masuk neraka juga gampang. Kata Nabi SAW apa? Sesungguhnya surga lebih dekat kepada seseorang antara kalian daripada tali sendalnya sendiri. Dan seseorang antara kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Dia jujur, dia amanah, dia sholat, dia puasa, dia baik, dia ramah, segala macam. Mati masuk surga. Dia berbuat kriminal, kejahatan, segala macam, bohong, nipu, segala macam, mukul, mencuri, dan seterusnya. Mati masuk neraka. Begitu dekatnya orang dengan surga dan nerakanya. Yang ketiga, mendorong untuk menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah. Berharap agar mereka juga bertaubat dan beroleh rahmat jika berbuat dosa, serta memotivasi mereka untuk bertaubat.
Jadi kadang-kadang teman-teman yang melakukan kriminal ini kan karena punya pengalaman, akhirnya dia taubat nih. Nah dia berbagi tuh. Saran saya jangan lagi narkotika, saran saya jangan begini, saran saya karena saya ini pernah melaksanakan, pernah melakukan dan itu efeknya tidak baik. Dia bisa mendorong orang untuk taubat. Dan itu pintu amal sendiri. Yang keempat, menampakkan karunia, kebaikan dan kendermawanan Allah kepada makhluknya yang nampak tak kalah seseorang berdosa seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, walladzi nafsi biyadi law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah taala fayaghfiru lahum. Dan demi zat kata Nabi SAW yang jiwaku berada di tangannya, kalau kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Dan Allah akan datangkan kaum yang berdosa lalu mereka beristighfar kepada Allah dan Allah akan mengampuni mereka. Maksudnya adalah bukan berarti hadis ini dipahami, oh berarti kalau kita buat kriminal saja, bukan. Artinya kita bisa saja berbuat kesalahan semuanya. Gitu. Tapi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima kata beliau adalah demikian pula dengan terjerumusnya hamba dalam perbuatan dosa, menjelaskan betapa butuhnya hamba untuk senantiasa meminta tolong kepada Allah, bertawakal dan berlindung kepadanya, agar mengarahkannya dan senantiasa mentaati Allah dan menjauhi kemaksiatan. Jadi Anda jadi tahu, oh ternyata ini perbuatan salah. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian, semoga bisa diambil hikmahnya. Tentu 1 jam tidak cukup untuk belajar agama. Agama ini adalah sebuah kebutuhan yang harus teman-teman pelajari. Dan saya sudah berikan tadi solusinya, baik teman-teman staf di rutan ataupun ya teman-teman yang jadi penghuni rutan, agar memaksimalkan medsos yang ada. Semoga insya Allah bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bahas.